Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini buat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali ada di hari yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita menaikkan ucapan syukur, pujian kita hanya bagi Dia. Haleluya, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ku cinta Kau dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada waktu tak bertemu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut.
menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku
sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kami percaya padamu ya Tuhan, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu selalu menyertai langkah-langkah kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai pagi hari ini Bapa. Biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan saatnya bagi kami bersama untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kami rindu janji-janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami, menegur, menasihati kami, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Biar urapan Allah bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di doa pagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Esra pasal 6. Saya baca buat kita ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan berbicara tentang campur tangan Tuhan dalam pembangunan rumah Allah ya. Campur tangan Tuhan dalam pembangunan bait Allah atau rumah Allah. Saya baca mulai dari 1 sampai 15. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian Ahmeta benteng yang di provinsi Media Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan, dan juga perlengkapan emas dari perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel. Itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar-Boznai serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu
biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semua itu haruslah diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangannya untuk melanggar keputusan itu dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian Tatnai bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar Botsnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Darius. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di sini saya memberi tema tadi, campur tangan Tuhan. Nah ini, kata campur tangan Tuhan ini lebih gampang kita mengerti. Sama sebenarnya intervensi Allah, ya. Intervensi Allah dalam pembangunan bait Allah yang sempat mangkrak. Ya, bagaimana campur tangan Tuhan jikalau umatnya bangkit kembali. Kita tahu kemarin di pasal 5, orang Israel bangkit kembali untuk melakukan pembangunan bait Allah yang sudah sempat mangkrak. Lalu apakah umat Allah itu bekerja sendirian atau Allah menyatakan campur tangannya? Ya, campur tangan Allah dalam pembangunan bait Allah itu. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa ketika umatnya mau bangkit kembali membangun bait Allah itu, kita lihat Allah tidak berdiam diri. Ya, memang kita lihat begitu umat Allah bangkit kembali membangun, begitu tantangan datang besar. Tapi apakah Tuhan berdiam? Nah ini pasal 6 ini menjadi penghiburan bagi hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mengalami kendala dalam menyelesaikan bait Allah. Nah kita lihat ternyata Allah itu tidak diam. Allah yang memberi perintah, tidak mungkin dia tidak membela kita, tidak membela orang yang membangun bait baginya, yang membangun bait kudus baginya. Untuk kita lihat di situ tempat mempersembahkan korban kepada Allah. Dari apa yang dipaparkan oleh Darius, Darius saja tahu apa fungsi rumah Allah. Dia bilang di situ, lagi pula setiap lembu dan apa yang mereka perlukan untuk membawa korban bagi rumah Allah di situ, itu kan dari Kores. Konsep itu dari Kores terus diikuti oleh Darius, bahkan sampai Artasasta katanya di situ. Nah, saudara kekasih, dia tahu bahwa itu akan tempat mempersembahkan korban bagi Tuhan. Lagian dia bilang di situ, selain itu juga tempat untuk berdoa. Termasuk dia percaya bahwa imam-imam akan berdoa syafaat untuk mereka, ya, bangsa Persia yang waktu itu memiliki kekuasaan atas Israel. Mereka percaya bahwa di situ ya akan ada doa syafaat yang naik kepada mereka. Maka kita lihat saudara yang kekasih, dia tahu itu fungsi rumah Allah. Nah, saudara yang kekasih, Allah benar-benar campur tangan. Termasuk dalam tantangan yang dihadapi oleh umat Allah membangun bait Allah itu kembali. Saudara yang kekasih, memang rasanya ya pembangunan bait Tuhan itu nggak ada yang langsung mulus tanpa tantangan. Tapi apalah artinya tantangan kalau Allah ternyata campur tangan? Apalah artinya tantangan kalau ternyata Allah terlibat sepenuh?
Allah intervensi di dalam tantangan yang dihadapi oleh umatnya. Kita seringkali kalau mengalami sebuah kendala dalam pembangunan bait Allah, kita lebih fokus pada tantangannya daripada janji Allah untuk menyertai. Bukan hanya di perjanjian baru Tuhan berjanji menyertai, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman ketika kau membuat suatu kelas pemuritan, membangun rumah Allah. Dari perjanjian lama justru kita tahu sangat dahsyat penyertaan Tuhan bagi umat-umatnya yang melakukan pembangunan bait Allah, yang melakukan pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena tentu mereka membangun bait Allah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya melihat tiga kebenaran di sini ya. Bagaimana Tuhan, itu yang kita lihat. Apa yang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan sehingga bait Allah ini terbangun finishing well. Selesailah dan diadakan pentabisan. Kan begitu kita lihat di pasal ini. Nah, bangunan yang sempat mangkrak bukan berarti akan mangkrak terus. Ayo kita percaya bahwa kalau sesuatu mangkrak, kita berseru kepada Tuhan. Campur tangan Allah akan nyata bagi kita hingga finishing well. Finishing well. Makanya bersama Tuhan kita akan menuntaskan segala sesuatu dengan baik. Bersama Allah segala sesuatu bisa kita kerjakan hingga sempurna. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang ditunjukkan oleh pasal 6. Yang pertama, bagaimana campur tangan Tuhan dalam pembangunan rumah Allah yang sempat merangkak itu. Pertama adalah Allah Allah menggerakkan orang-orangnya Darius mencari surat izin yang diminta oleh penentang. Penentang itu adalah Tatnai dan Syethar-boznai serta punggawa-punggawa, jadi pembesar-pembesar. Kalau kemarin disebut dan teman-temannya, nah di pasal 5, di pasal 6 ternyata itu pembesar-pembesar. Jadi orang-orang yang merasa berdampak di sebelah sungai Efrat ini, bupatinya dan orang-orang berdampak di situ menakut-nakuti orang Israel supaya jangan melanjutkan pembangunan rumah Allah dengan alasan mana izin. Saudara, biasanya kita kalau ditanya mana izin ini kayaknya mentok. Nah, tapi saudara, campur tangan Tuhan, izin yang diberi Koresi itu tetap tersimpan. Allah menggerakkan kalau pegawai-pegawainya atau Darius cuek atau pegawai-pegawainya bilang nggak ketemu, umat Allah berada dalam kesulitan karena itu item itu yang diminta terus oleh Tatnai dan Syethar-boznai. Tapi kita lihat di dalam ayat yang kedua, di situ solusi. Allah membuat mereka menemukan ayat 1 dan 2. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Itu pasti ribuan naskah, banyak naskah karena dulu kan bentuknya gulungan-gulungan. Naskah-naskah, nggak ada buku langsung tebal begitu. Naskah-naskah itu banyak naskah. Tapi dikatakan ayat 2, kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut, piagam. Dalam arti inilah izin yang diminta oleh Tatnai dan Syethar-boznai sebagai penentang. Ada enggak si izin dulu? Dia kan di pasal 5 sudah menyuap Darius. Sudah memfitnah orang Israel, menyuap Darius agar Darius menghentikan pembangunan rumah Allah. Tapi kalau kita lihat, jika Tuhan campur tangan, aksi suap menyuap itu patah loh. Karena di pikirannya Tatnai dan Syethar-boznai, izin itu pasti udah hilang. Karena seperti saya bilang kemarin, ini sudah berlalu 18 tahun. Gak kira ketemu itu izin. Tapi hebatnya, pemeliharaan Tuhan atas umatnya termasuk di naskah itu. Kok bisa ditemukan di Ahmeta ada sebuah naskah di situ piagam. Dan isi piagam itu berupa izin. Bahwa di sana Kores sudah bilang mereka harus membangun rumah Allah itu. Bahkan bukan cuman itu, korban untuk pembangun rumah Allah termasuk semua perkakas rumah Allah yang dirampas oleh Babel karena kesalahan raja-raja Yehuda, tak tersentuh loh. Dikatakan di situ harus kembali semuanya dan diposisikan di posisi semula. Makanya kita bilang Allah berkuasa memulihkan.
Setelah masa penghukuman bagi dosa, memang setiap dosa kita dikonsekuensi oleh Tuhan. Tapi setelah masa itu selesai, Tuhan berkuasa memulihkan keadaan semula. Bayangkan di piagam itu di ayat 5. Semua itu perkakas yang diambil dari rumah Allah. Ini kalau bukan campur tangan Tuhan, ngapain koreksi sampai sedetail itu? Harus dibawa pulang, diposisikan di tempatnya yang semula. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini kita lihat yang luar biasa yang pertama. Jadi Tuhan campur tangan dalam pembangunan rumah Allah yang benar-benar mau memuliakan nama Dia. Saudara yang kekasih, ya, itu yang pertama. Terpeliharanya surat itu selama 18 tahun. Saudara, karena kan ya Koresi yang menyimpannya. Jadi kita lihat memang start dari hati Koresi. Dari awal kita lihat kan dari pasal 1, Allah menggerakkan Koresi. Allah menaruh sesuatu yang benar di hati Koresi mengenai umatnya, mengenai baitnya. Nah, saudara kekasih, jadi ini yang pertama kita lihat campur tangan Tuhan dalam pembangunan bait Allah. Yang kedua, Allah menggerakkan Darius untuk membuat izin berlapis. Sekarang ini perintahku, kata Darius. Karena ini kan kalau izin ini tidak segera disusul, diberi izin dari Darius, itu kan bisa dianggap expired, bisa tetap diutak-utik. Tapi kita lihat di dalam ayat yang ke-6, ini perizinan dari Darius, dukungan dari Darius. Darius berkata, oleh sebab itu Hatatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Setar-Boznai serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Hentikan resolusi, Tuhan bilang. Tuhan bilang melalui Darius. Darius bilang, hentikan, jauhkan dirimu dari sana. Dan dia bilang, biarkan pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Maka kalau dalam arti kata pemulihan kan mengembalikan sesuatu ke tempat semula, mengembalikan sesuatu ke posisi semula. Allah campur tangan dalam pemulihan umatnya. Allah campur tangan ke posisi semula. Biarkan, jangan resolusi mereka stop. Nah, Tuhan menyatakan, saudara kekasih ya, otoritasnya. Allah benar-benar. Jadi lagi pula, nah ini kan izin berlapis. Seperti pembaharuan supaya, oh itu kan izinnya udah expire, rajanya sudah mati. Darius langsung segera berkata, lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku. Dan perintah izin yang diberikan oleh Darius itu lebih keras. Biarkan itu dibangun, dan siapa yang menentang terus, katanya, tiang akan diambil sebuah tiang dari rumahnya untuk menyulakan dia pada ujung tiang itu. Menyulakan itu ingat Haman ya, di kitab Esther. Digantung di sebuah tiang. Siapa yang menentang pembangunan rumah Allah, sulakan dia di tiang itu. Seperti itu yang kita lihat. Nah, saudara kekasih, betapa luar biasanya. Ya, Tuhan membela pembangunan baitnya. Ini menjadi penghiburan bagi para umat Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang membangun rumah Tuhan. Allah turut campur, Allah campur tangan, Allah intervensi, terlibat sepenuh. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin raja-raja ini kan gak mengenal Tuhan. Gak mungkin mereka begitu mempedulikan, memberi perintah, bahkan sangat keras. Malah dibilang gini sama Darius. Sekarang karena mereka kan semua tunduk dalam pemerintahan Persia waktu itu. Pajak yang semestinya ya upeti yang semestinya harus mereka serahkan. Dia bilang itu berikan untuk biaya penyelesaian pembangunan. Jangan ada kelalaian. Nah, itu luar biasa ya. Di dalam ayat ke-9. Semuanya itu harus diberikan katanya. Upeti-upeti itu. Sampai detail dibilang anak domba, korban bakaran bagi Allah semesta langit, gandum, garam, anggur, minyak. Menurut apa yang diminta imam orang Yerusalem, petunjuk imam di Yerusalem, semua itu Tatnai ya, yang tadinya menjadi penentang, Tatnai dan Setar-Boznai itu harus penuhkan, berikan untuk pembangunan rumah Allah. Kebutuhan-kebutuhan itu berikan.
Jadi Allah membalik situasi melalui ya Darius. Saudaraku yang kekasih, betapa luar biasanya perhatian Allah kepada umatnya yang mau bangkit membangun bait Allah, yang mau bangkit kembali membangun penyembahan kepada Allah. Orang penguasa yang tidak Israel, yang bukan milik umat Allah, itu Tuhan pakai. Ayo semua itu jangan ada diberikan ya dengan lalai. Terus harus diberikan tepat seperti permintaan imam-imam di Yerusalem untuk menegakkan penyembahan kepada Allah kembali di baitnya. Ini kita lihat yang kedua. Ya, Allah peduli bukan cuma soal perizinan, tapi Allah peduli soal kebutuhan sampai rumah Allah itu terselesaikan dengan baik. Saudara yang kekasih, kita aja yang suka gampang terintimidasi lalu tidak mau bertindak. Allah yang menyertai Ezra, Allah ada yang menyertai kita sampai sekarang. Dia tak berubah. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kiranya pernyataan ini pesan di dalam Ezra pasal 6 ini membuat kita bangkit dan berharap kepada Tuhan. Membuat kita terhibur. Aku tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai. Aku tidak sendiri. Aku akan bangkit. Setiap kali ada orang bangkit dan ingin pulih, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia campur tangan. Dia akan menggerakkan. Kalau Tuhan sudah menggerakkan, siapa yang bisa melawan? Karena dia berdaulat. Nah, saudara kekasih, yang ketiga, bagaimana campur tangan Allah dalam penyelesaian rumah Tuhan yang sempat mangkrak ketika umatnya mau bergerak. Nah, saya tetap fokus, saudara. Kalau di poin 1, Allah campur tangan untuk membuat perizinan. Di poin 2 itu perizinan berlapis, tapi yang lebih apa di situ? Allah menyertai pembangunan itu dari sudut semua keperluannya. Keperluan material. Lalu yang terakhir, campur tangan Allah yang terakhir itu di mana? Ya, Allah terus bekerja melalui nabi-nabinya, khususnya Hagai dan Zakaria, sampai rumah Tuhan itu selesai. Itu sangat menarik sekali, ya. Rumah Tuhan itu mulai dibangun dan selesai, katanya ayat 14. Yang terakhir saya bagi-bagi kita adalah ayat yang ke-14. Dia bilang gini, para tua-tua Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar. Apakah karena hanya sudah tersedia kebutuhan-kebutuhan material dan sudah ada izin? Enggak. Perlu petunjuk Tuhan yang progres hari demi hari. Nah, saya sangat tertarik di sini ya. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel, menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar. Yang menarik di situ apa? Campur tangan Allah dan penyelesaian pembangunan rumah Allah nyata melalui pelayanan Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Dua nabi yang terus berbicara. Bukan hanya berbicara untuk menghadapi tantangan eksternal, tapi kalau kita lihat di Hagai itu butuh seorang nabi untuk terus berbicara tentang kondisi internal Israel yang mulai egois, yang mulai mengalihkan fokusnya pada pembangunan rumah-rumah sendiri. Seperti saya bilang kemarin, Hagai langsung bilang kepada mereka, kamu kalau tidak pedulikan rumah Allah, tapi mempedulikan pembangunan rumahmu sendiri, kamu akan memiliki, kamu akan jatuh kepada pundi-pundi yang bolong. Lalu dibilang di Hagai di situ, kamu akan bekerja banyak, mendapat banyak, tapi masuk ke pundi-pundi yang bolong. Mana ya? Begitu keras peringatan Hagai supaya Israel mau bergerak. Kalau poin 1, kedua itu faktor eksternal, penghambat eksternal diselesaikan oleh Tuhan. Tapi kalau poin 3 ini, Hagai tidak berurusan dengan pemerintah-pemerintah di situ. Hagai dan Zakaria adalah berurusan dengan kondisi internal di mental orang Israel yang mulai mau meninggalkan pembangunan rumah Allah dan fokus membangun rumah-rumah sendiri. Konon waktu Kores suruh mereka pulang, banyak harta yang mereka bisa bawa. Mereka bawa pulang, lalu mulai fokus membangun rumah sendiri.
Ini penghambat kondisi internal itu. Jadi ada dua hal. Egoisme itu ada dinyatakan oleh Hagai. Kamu jangan jadi egosentris kamu. Kalau Zakaria, ketakutan mereka itu loh, yang ketakutan mereka yang dihabisi oleh Zakaria. Kamu jangan takut. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Nah saudara, menarik sekali kan? Kisah ini tidak berhenti di ayat yang ke-12. Begitu izin ada, begitu material ada, pembangunan selesai. Kadang tantangan yang menghambat itu justru dari mental, kondisi hati umat Allah itu sendiri. Gak mau terlibat, mulai fokus pada pembangunan rumahnya sendiri. Nah lalu Tuhan pakailah dua nabi ini. Saya merasa hamba-hamba Tuhan yang sedang membangun rumah Tuhan juga kadang sesama rekannya hamba Tuhan, Tuhan pakai berbicara untuk ya membuat dia bangkit kembali. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Saya waktu mau bangun ini, ya dulu kan satu lantai, terus untuk membangun dua lantai itu, saya didatangi seorang hamba Tuhan dulu ya, hamba Tuhan wanita bilang gini, kamu takut gitu ya, datang bertamu, saya kasih minum, tiba-tiba berdoa, kamu takut mau membangun ini, kan memang waktu kita beli dulu kan, ini rumah yang sudah tua, ibarat kata saya tonjok gini hancur. Lalu saya sudahlah, nggak usah dibangun, nanti persoalan. Ada ketakutan loh. Hamba Tuhan juga manusia ada ketakutan. Tapi waktu itu, begitu seorang hamba Tuhan wanita ini dari Bandung ya, dia berdoa, dibawa tante saya ke rumah. Waktu begitu dia berdoa, di doanya itu sedang gini, kamu takut kalau kamu mulai bangun, ya, kalau kamu mulai bangun, berkat lancar katanya di doanya ini, saudara. Dan saya tidak suka meragukan doa orang. Begitu mereka pulang, ya begitu mereka pulang, karena harus ada tindakan profetik yang cocok dengan doa yang saya dengar. Waktu saya ngajar di Malang, berkat yang saya dapat di Malang, langsung saya belikan besi, ya, langsung saya belikan besi, ya. Sebagai tindakan saya percaya kepada pernyataan hamba Tuhan itu, ya. Sebagai tindakan saya percaya pada pernyataan hamba Tuhan itu. Saya sangat tertarik, dia bilang kamu takut, dan itu benar. Saya pikir membeli ini aja udah perjuangan, apalagi membangun, takut mendapat reaksi. Begitu juga orang Israel. Kalau orang Israel ada takutnya, tapi ada egonya, mulai fokus pada pembangunan rumah Tuhan sendiri, rumah-rumah mereka sendiri. Maka tanpa peranan Hagai dan Zakaria, rumah Tuhan itu belum tentu selesai. Lihatlah campur tangan Tuhan. Dia mengurus, ya, dia membela soal perizinan, dia membela soal pembiayaan, dan dia membela mereka soal mental mereka yang terbangun. Karena kalau mental mereka terbangun, itu bait Allah mereka akan biarkan itu. Sebagaimana ditegur oleh Nabi Hagai. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan, bagi umat Allah yang terus membangun bait Allah. Lihatlah, engkau tidak sendiri. Allah campur tangan. Tapi bukan cuma pembangunan fisik. Engkau yang mau bangkit rohmu. Engkau yang mengalami pemulihan, spiritual restoration. Ini kan kebetulan pembangunan rumah Allah. Tapi itu kan tidak terpisah dari pemulihan kerohanian. Kau yang mau pulih, kau yang mau bangkit soal ya kehidupan rohanimu. Allah pasti turut campur. Allah pasti mengirim hamba-hamba Tuhan menyertaimu, mendoakanmu, menegurmu. Dengarkan itu supaya ya engkau benar-benar terpulihkan. Lihatlah, rumah Allah terbangun, finishing well, dan mereka membuat pentabisan yang saya tidak bahas lagi. Tapi betapa Tuhan luar biasa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kau tidak menyertai kami separuh-separuh jalan. Kau menyertai kami sehingga rancangan-Mu itu Tuhan nyata bagi setiap kami. Jalan-Mu tak terselami. Memang kami diizinkan dulu menghadapi berbagai kesukaran. Tapi itu bukan berarti Tuhan sudah berhenti bekerja bagi kami. Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Andra berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selalu kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah nama-Mu yang kami muliakan, kami tinggikan dalam setiap harinya Tuhan. Kami mau selalu hidup dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Bapa, biarlah kiranya menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan, mau hidup selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga Tuhan bersyukur buat kebaikan Tuhan lewat firman-Mu bagi setiap kami Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa yang baik, kami bisa belajar terus Tuhan untuk kami semakin hari semakin lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan. Kami belajar Bapa, biarlah kiranya Tuhan bahwa Allah menggerakkan Tuhan seperti bangsa Israel yang mereka Tuhan mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, khususnya dalam membangun bait suci, dalam membangun rumah Tuhan. Mereka merasakan bahwa Allah menggerakkan orang-orang ya Tuhan, termasuk Darius, untuk memberi izin kepada mereka Bapa yang baik untuk membangun Bapa. Biarlah Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami belajar Tuhan bahwa Allah selalu menyertai Bapa yang baik dalam setiap apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan, khususnya dalam pelayanan Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, oh Tuhan Yesus, mereka Tuhan mengalami suatu situasi yang mungkin sebelumnya Tuhan, kejadian yang dalam membangun bait Allah mangkrak Tuhan, berhenti secara total. Tetapi kami melihat bahwa pencampur tangan-Mu luar biasa dalam kehidupan mereka Bapa yang baik, bahwa mereka membangun kembali Bapa. Allah mempeduli kepada mereka Bapa, soal kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan semuanya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga melihat Tuhan dari kehidupan Israel Bapa, bahwa Allah terus berkarya, bekerja Tuhan, bahkan melalui nabi-nabinya Tuhan, nabi-nabi-Mu Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, dalam kehidupan kami juga Tuhan mengutus orang-orang yang selalu memberikan kami semangat, yang memberikan kami pengertian, yang memberikan kami Tuhan hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya kami mau terus belajar mengenal Engkau Tuhan secara pribadi Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tidak perlu lagi kami khawatir dalam kehidupan kami, apa yang kami alami, apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami tahu bahwa Allah turut campur tangan, Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik, bahkan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Urapi hamba-Mu terus Tuhan, pakai secara luar biasa, berkati dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu memakai hamba-Mu untuk menjadi berkat, untuk menjadi oh Tuhan berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah kiranya lewat kehidupan hamba-Mu Tuhan, orang-orang diberkati Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu, berkati setiap pekerjaan hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, berkati kerinduan hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu
Oh Tuhan, beserta dengan hamba-Mu Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, dalam hal apapun ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan selalu berjalan bersama hamba-Mu Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan, setiap kehidupan hamba-Mu Tuhan selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupannya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sukacita damai sejahtera yang daripada Allah turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap penyertaan-Mu Engkau cukupkan segala kebutuhan hamba-Mu Bapa yang baik. Oh Tuhan, setiap kerinduannya Tuhan, pergumulannya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu, oh Tuhan, ada bagi hamba-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pelayanan di tempat ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau berkati pelayanan di tempat ini Bapa yang baik. Semakin hari semakin lebih indah lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan terus pakai secara luar biasa Tuhan untuk memberkati jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan datang kepadamu Bapa yang baik, memuji menyembah-Mu Bapa yang baik. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memberi diri untuk melayani Tuhan di tempat ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, urapan Tuhan selalu menyertai setiap hidup mereka Tuhan. Untuk mereka Tuhan terus mau selalu, oh Tuhan Yesus, menyerahkan diri mereka ke dalam tangan Tuhan. Mau berkorban Tuhan lewat tenaga mereka, materi mereka, kekuatan mereka Tuhan. Semuanya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan terus Tuhan pakai secara luar biasa Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati pergumulan mereka, setiap kerinduan mereka Tuhan, apa yang mereka alami saat ini Tuhan. Tuhan selalu menolong mereka Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan, kami rindu Tuhan terus jemaat-jemaat Tuhan dalam penyertaan-Mu, dalam naungan-Mu Bapa yang baik. Bahkan kami juga rindu Tuhan, setiap tempat ini Tuhan kami rindu dipenuhi jiwa-jiwa Tuhan, bangku-bangku yang kosong Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Biarlah ada pertambahan jiwa Tuhan di gereja di tempat ini Bapa yang baik, di pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada, berkati pemuda-pemudi yang ada. Biarlah kiranya Tuhan pakai kehidupan mereka secara luar biasa Tuhan, dalam masa muda mereka, dalam masa kecil mereka Tuhan. Biarlah kiranya sudah mereka Tuhan mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka Tuhan mau hidup selalu Tuhan dalam Kau, bertumbuh berbuah bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mereka dalam penyertaan Allah terus. Biarlah kiranya lewat kehidupan mereka Tuhan banyak orang diberkati, orang tua mereka, teman-teman mereka, saudara-saudara mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga setiap orang yang selalu setia Tuhan dalam mengikuti ibadah live streaming yang ada Tuhan, bahkan doa-doa pagi yang ada Tuhan. Kami selalu berdoa buat mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap apa yang mereka rindukan Tuhan selalu menolong. Oh Tuhan Yesus, mereka yang selalu berharap kepadamu Bapa, di bawah kaki-Mu Tuhan, berseru kepadamu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Engkau ada bagi mereka Tuhan, pertolongan-Mu nyata bagi mereka Bapa yang baik. Setiap pergumulan mereka Tuhan, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menolong, Tuhan yang selalu beserta dengan mereka Bapa yang baik. Kau yang sumber kekuatan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semua kami yang selalu berserah, yang selalu berseru Tuhan Yesus kepadamu Bapa yang baik, kami percaya berkat Tuhan terus nyata bagi setiap kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kami Tuhan kekuatan Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, oh Tuhan Yesus, buat negara kami Indonesia, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap daerah yang ada Tuhan, kota, desa, bahkan pelosok sekalipun, dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah yang ada Tuhan, oh Tuhan Yesus, biarlah kiranya setiap penduduk-penduduk yang ada di dalamnya Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan Indonesia lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, terkhusus umat-umat-Mu Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berharap kepadamu Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan lawatan kasih-Mu Tuhan nyata bagi setiap mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat para hamba-hamba Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan menolong dalam pelayanan mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai mereka Bapa yang baik. Buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai RT RW yang memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan. Biarlah kiranya oh Tuhan Yesus, setiap mereka apa yang mereka kerjakan semuanya Tuhan untuk kebaikan Indonesia Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Indonesia lebih lagi indah di hadapan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan aktivitas kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya Bapa yang baik, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan kami
menyerahkan diri kepadamu Bapa yang baik. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, oh Tuhan, dalam penyertaan-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami masuki hari yang baru, kami berkati sidang jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah berjalan dalam anugerah-Mu, gada dan tongkat-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kami berkati orang tua kami, kaum keluarga kami, sanak saudara kami dimanapun berada. Mereka berada dalam perlindungan Tuhan, mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat tangan-Mu menyertai setiap kaum keluarga kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami berkati secara khusus setiap orang yang ikut dengan kami di Doa Pagi live streaming. Apapun keadaan mereka nyata bagi-Mu Tuhan, apapun pergumulan mereka nyata bagi-Mu. Doa-doa mereka Tuhan menjawab dari tempat yang maha tinggi, dan setiap pokok doa yang sampai kepada kami oleh mereka Tuhan yang ikut mengikuti kami dalam doa pagi, Tuhan Yesus, kami bawa setiap permohonan mereka. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah diberi solusi dari Tuhan. Kami terima berkat Allah. Semua kami yang sudah duduk di kaki Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Kami yang percaya berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.